Ini Naila, pemirsa dan juga para followers. Untuk trending topik yang pertama masih nih seputar dengan persepak bolaan. Kalau tadi malam ini Indonesia sudah menorehkan sejarah ya karena berhasil lolos di babak kualifikasi. Nah berikut ini ada juga selebrasi bucin alias budak cinta. Terutama Arhan ini ya saat berhasil mencetak gol dalam laga kualifikasi Piala Asia U23 Indonesia versus Turkmenistan. Ya, Arhan menunjukkan kaos yang ia kenakan bertuliskan sang istri Aziza dan tanggal pernikahannya yaitu 20 Agustus 2023. Coba kita lihat nih detik-detik Arhan selebrasi. Oh, ini nah ini dia nih, bisa dilihat juga ya. Di layar kaca ya. langsung dong. Dan Aziza yang ada di situ akhirnya juga tersipu-sipu malu begitu ya. Terharu tentang selebrasi yang apakah Aziza sudah tahu nantinya Arhan akan melakukan selebrasi seperti ini? Coba. Surprise banget ya kayaknya buat sang istri begitu ya. Terus banyak ini loh yang komen-komen di Instagram dan juga di sosial media. Nah, emang boleh sebutin itu katanya. Boleh nggak sih sebutin itu? Kalau dibilang bucin, tapi kalau jadi wanita apalagi sudah jadi istrinya, wah so sweet banget sih kalau menurut aku. Betul ya, ini sebuah, wah tuh lihat apalagi diabadikan pastinya kalau dilihat nanti 10 tahun kemudian, ih ternyata 10 tahun lalu ada momen seperti ini dalam kehidupan mereka. Ini sebuah sejarah tentunya tidak hanya untuk Indonesia, tidak hanya untuk Arhan, tapi juga untuk kehidupan mereka. Mengingat juga nih mereka itu kan menikahnya di Jepang ya, pada 20 Agustus 2023 dan kemudian mereka ini ketemunya kalau nggak salah di lobi hotel tempat waktu itu skuad Garuda tuh sempat nginep gitu. Iya, boleh deh yang baru nikah nih ya. Jadi masih momen-momen kehangatannya terasa dan bahkan setelah selebrasi ini katanya nih di hotel balik lagi bersama dengan teman-teman timnas U23 ternyata Arhan sempat memeluk dan juga bahkan mencium sang istri. Gemes banget kan mengungkapkan rasa sayangnya itu ya. Iya. Tapi kita juga mau baca ini Naila, ada komen-komentar juga dari dari Abdul, ada Abdul nih yang bilang Arhan bucin katanya. Bucin kamu kali banget ya. Terus nggak cuma dari Instagram nih, tapi di X tuh juga ada nih dari @Cindy. Circle size bener-bener sehat banget. Terus kemudian ada @Kitty Mutiara. Zizi yang digituin aku yang nggak bisa tidur. Nah loh. Terus ada @Hanardi, nangis aja Zi, terharu pasti kamu. Pastinya ya. Iya karena ini memang trending sekali. Pergerakan pencarian user baik di Google Trend ini sekitar 20.000 lebih dalam waktu sehari ya. Dan topik yang banyak dicari pertama Arhan, Timnas U23 kualifikasi Piala Asia U23. Betul sekali. Selamat ya sekali lagi untuk Timnas Garuda U23 yang tentunya lolos dan ini sekaligus juga mencatatkan sejarah ya Jess ya. Pertama kalinya kita bisa ke Piala Asia U23. Yeay, semoga nanti di sana timnas kita bisa menampilkan yang terbaik ya. Amin. Dan dari trending topik yang pertama kita juga ada trending topik yang kedua ini soal adanya, kalau saya sih agak sebel ya, ada dokter gadungan nih ternyata di Surabaya yang di Google Trend ini mencapai 5.000 pencarian loh Naila. Iya, dokter gadungan bernama Susanto yang sudah praktek ini dari tahun 2020 sampai 2023 ini ya. 2022 kemarin kontraknya habis sebenarnya kan. Lalu mau diperpanjang, ketahuan tuh ternyata data-datanya tuh banyak yang dipalsukan. Aduh, ini saya baru dengar nih pertama. Kalau misalnya disebut adalah yang gadungan-gadungan itu kita sudah biasa dengar. Tapi dokter gadungan ini kan justru jadi mikirnya, waduh ini bahaya nih nanti kalau apalagi kalau misalnya berhubungan langsung dengan pasien. Tapi si Susanto ini ternyata dia praktiknya di klinik yang menjadi bagian dari rumah sakit milik BUMN itu ya. Betul, rumah sakit PHC itu ya. Dan dia itu adalah jadi kliniknya part of rumah sakit itu. Tapi yang menjadi sorotan adalah kemudian, loh kok bisa sampai 2 tahun itu berpraktek di situ? Memang proses kualifikasi atau rekrutmennya seperti apa? Ternyata pada saat diselidiki, Susanto ini mengambil ijazah, surat izin praktik, data-data pribadi itu dari profil seorang dokter di Bandung. Bernama Dokter Anggi ya? Anggi Yurikno. Nah itu Dokter Anggi Yurikno itu praktiknya di salah satu rumah sakit umum di Bandung. Dan itu datanya didapatkan dari Facebook. Lalu kemudian fotonya diganti untuk kemudian dia melakukan apply ke rumah sakit PHC di Surabaya. Nah, apalagi waktu rekrutmen itu dilakukan secara online karena masih pada masa pandemi ya, jadi tidak bisa bertemu langsung untuk mengecekkan dokumen. Nah, tapi kan artinya hal seperti ini tentu menjadi pelajaran bersama ya, harus seperti apa rekrutmen, assessment dari apalagi nih dokter yang bertugas langsung gitu untuk menangani pasien. Tapi sudah dikonfirmasi juga dari PT PHC yang mengklarifikasi bahwa
Susanto ini tidak bertugas langsung melayani praktek pasien Pasiennya ya. umum gitu. Jadi tidak melakukan perawatan secara langsung kepada pasien dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para pekerja sebelum melakukan pekerjaan kesehariannya. Untungnya ya. Untungnya, tapi sebenarnya dari ID Jawa Timur sendiri menyatakan bahwa tetap apa yang dilakukan oleh Susanto itu masuknya ke ranah pidana, apalagi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Kesehatan yang baru. Ya. Nah, tapi ID Jawa Timur sendiri sebenarnya menghimbau kepada pelaksana fasilitas kesehatan atau dalam hal ini rumah sakit untuk pada saat proses rekrutmen itu harusnya dilakukan secara lebih ketat. Ya. Dan bahkan kalau butuh dokumen-dokumen yang lebih detail, yang lebih rinci terkait dengan rekam jejak, background dari pelamar, apalagi ini melamarnya sebagai dokter, itu bisa melalui berkas-berkas atau litbang yang ada di ID sebenarnya. Betul, dan aksi Susanto ini terbongkar pada 12 Juni 2023. Para followers Instagram dan juga pemirsa, informasinya memang ketika RSPHC ini meminta ulang dokumen lamaran kerja, ternyata yang dilakukan pengecekan pihak manajemen menemukan sejumlah ketidaksesuaian berkas-berkas dari Susanto yang ternyata bukan merupakan dokter Anggi. Aduh, dan dokter Anggi tuh ketika mendengar berita ini sangat kesal loh. Kesal, merasa dirugikan ya, apalagi juga data-data pribadinya semuanya dibocorkan untuk kepentingan orang lain. Nah, ini menyikapi maraknya pemberian terkait dengan dokter palsu di Rumah Sakit PHC, PT Pelindo Husada Citra, ini sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang mengoperasionalkan jaringan rumah sakit PHC, klinik medis PHC, dan klinik OHIH membenarkan adanya indikasi penipuan tersebut. Ya, mereka menyebut terbongkarnya kasus dokter palsu Susanto ini berawal dari masa kontrak dokter itu yang akan berakhir pada bulan Juni 2023 dan manajemen kemudian melakukan proses rekredensial. Setelah ditemukan di websitenya kki.go.id, di situ beda. Terus kemudian masa berlaku STM itu juga beda. Dari situlah muncul kecurigaan si head of clinic tadi, Dr. Ika. Segera lapor ke SDM lapor ke manajemen, ke direksi, langsung direksi meminta 2 unit ini, SDM dan head of clinic, melakukan investigasi. Nah, itu tadi penjelasan dari pihak PT PHC yang sudah kita simak bersama, dan saat ini Susanto didakwa dengan pasal 378 KUHP dan dinilai melakukan tindakan pidana penipuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan memakai nama dan martabat palsu serta tipu muslihat. Semoga tidak ada lagi Susanto yang lain. Betul, dan semoga nanti pihak-pihak dari rumah sakit dimanapun bisa mengupayakan proses rekrutmen yang jauh lebih ketat dan sesuai dengan standar operasional. Karena biar bagaimanapun Susanto ini sudah bekerja di sana 2 tahun dengan gaji sekitar 7,5 juta per bulan. Jadi kerugian dari rumah sakit itu adalah sekitar 260 juta lebih. Nah, 7,5 juta per bulan itu belum termasuk dengan tunjangan dan juga fasilitas yang didapat ya. Betul, itu baru gaji ya. Gaji. Oke, dengan lulusan SMA ternyata si Susanto dengan ini. lulusan SMA. Nah, para followers Instagram gimana nih tanggapan kalian? Kita sapa-sapa dulu yuk, Jason. Di sini sudah ada yang bergabung dan tadi sudah menyapa-nyapa kita semuanya. Nah, kalian juga bisa berpartisipasi aktif loh dengan memberikan tanggapan mengenai topik-topik yang kita bahas hari ini. Pastinya kalian boleh komen. Nah, yang berikutnya ini juga kalian patut untuk komen, Naila dan juga pemirsa, karena ada lagu kebangsaan kita yang sudah kita pelajari dari kecil di sekolah dasar. Halo, halo Bandung. Ternyata ada yang membuat itu mirip dan ini diupload di salah satu akun YouTube dan diklaim sebagai lagu patriotik anak-anak Malaysia ini, Naila. Tapi ternyata akun YouTube yang mengunggah itu adalah akun YouTube milik pribadi, bukan? Iya. Betul ya? Itu adalah lagu Kanak TV dan kemudian diupload dengan durasi sekitar 19 menit. Itu isinya memang ada lagu Halo Kuala Lumpur diikuti dengan lagu-lagu anak-anak lainnya. Dan itu diupload sebenarnya 5 tahun lalu, sekitar tahun 2018. Tapi untuk kemudian lagu Halo Kuala Lumpur ya ini diupload secara utuh sendiri, itu diupload lagi pada tahun 2020 atau 3 tahun yang lalu. Oke, namun sudah 3 tahun atau sampai dengan 5 tahun yang lalu sebelumnya sudah beredar ini lagunya, namun baru kemudian viral lagi nih sekarang. Nah, ini juga pergerakan pencarian user dari Google Trend memang 5.000 lebih ya dalam sehari terakhir, dan topik yang banyak dicari Halo Bandung, pencipta lagu dan lagu kebangsaan Indonesia. Nah, ini tentunya kemiripan lagu ini ternyata sangat identik ya kalau misalkan teman-teman dengarkan. Ini
persis banget dari nada irama hingga melodinya pun sudah plek-ketiplek gitu ya. Betul. Jadi kayak benar-benar seperti Halo Halo Bandung. Ternyata lagu itu sudah ada ya tadi seperti Jason bilang sejak 5 tahun lalu dan sontak mendapat sorotan nih dari warganet Indonesia. Dan kalau dengar-dengar katanya kolom komennya dari akun YouTube yang kedua itu sudah diserbu dan bahkan sudah ditutup kolom komennya. Iya betul sekali, karena memang banyak sekali yang menyesalkan terkait adanya kemiripan antar lagu tersebut karena hanya beberapa lirik saja yang diubah. Dan bahkan ini Naila, kalau kita berbicara soal kemiripan antara lagu-lagu kita dengan lagu Malaysia, itu sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Tapi followers dan juga pemirsa, ingat nggak dulu tahun 2007 ada campaign pariwisatanya Malaysia. Ini dari campaign itu adalah Malaysia Truly Asia. Lagu yang dipakai itu lagu Rasa Sayangnya dari Maluku. Terus nggak cuma berhenti di situ. 2017, 10 tahun kemudian waktu SEA Games di Malaysia, itu pada saat opening seremoninya juga diputarkan lagu itu. Nah makanya kemudian ini juga menjadi menuai polemik karena artinya bukan kali ini saja sebenarnya lagu-lagu yang memang berasal dari Indonesia kemudian diputar atau kemudian dijiplak atau diplagiatkan oleh negara tetangga yaitu Malaysia. Dan netizen juga menganggapnya apakah hal ini menanggapinya kesal, marah, geram atau sudah biasa karena ini bukan pertama kalinya ya. Kalau Jason tadi bilang soal lagu Rasa Sayangnya, ternyata bukan cuma lagu tapi warisan budaya Indonesia juga kerap kali ya dicontek oleh negara tetangga kita seperti wayang kulit, ada juga batik, Reok Ponorogo, lagu Rasa Sayangnya sampai keris ya yang terakhir. Nah seperti apa nih tanggapan dari warganet menyikapi adanya lagu nasional Indonesia Halo Halo Bandung yang diganti menjadi Halo Kuala Lumpur? Coba kita lihat dulu. Halo teman-teman followers Instagram masih terus aktif yang menyimak dan ternyata tanggapannya beragam. Beragam ya. Mungkin banyak yang kesal juga. Tapi kalau kita lihat dari pollingnya, kita juga sudah buka polling nih Naila. Halo Halo Bandung jadi Halo Kuala Lumpur. Yang kesal ternyata mencapai 25%. Yang sudah biasa 52%. Dan yang mau protes ini bahkan sampai 23%. Aduh ternyata lebih banyak yang sudah biasa saja ya. Iya, karena mungkin sudah terlalu sering kejadian seperti ini berulangnya Naila. Lalu apa sih sebenarnya yang harus diperbuat? Sebenarnya ini juga sudah dikonfirmasi ke Menko PMK Muhadjir Effendi hari ini, hari Rabu ini. Dan Menko PMK sendiri katanya sih belum mendengarkan lagu itu. Makanya Pak Muhadjir Effendi bilang coba sini kirim lagunya. Karena ini sebenarnya harus diproses karena berkaitan juga dengan hak cipta. Betul dong, kita tunggu ya nanti kelanjutannya seperti apa. Dan tentunya karena ini masih ramai dibahas oleh netizen Indonesia, kita juga akan lanjutkan pembahasannya masih mengenai Halo Halo Bandung dan seputar informasi trending lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami dalam Newsline. Kami akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.